Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mencoba kembali lagi di Red Hat Academy. Kemarin saya mencoba di bagian kita monitoring. Sekarang di sini saya akan melanjutkan di bagian chapter 1 yaitu introduction atau pengantar Kubernetes dan OpenShift. Kita disuruh menggunakan web console container platform untuk menggunakan mencari berbagai informasi dan detail konfigurasinya. Di sini kita login sebagai student. Terus kita menggunakan workstation atau mesin yang dibawakan oleh Red Hat Academy. Nah, langsung aja kita coba. Yang pertama kita start dulu labnya. Ketik lab start intro review. Udah di sini saya udah ketik start ya, biar lebih cepat. Lalu di sini kita lanjut ke di sini kita disuruh login dengan menggunakan Red Hat Identity Management, menggunakan admin dengan passwordnya Red Hat OCP. Langsung aja kita ketik hmm, OC login. Oh, kita disuruh buka browser. Tunggu sebentar. Ya, langsung aja kita akses https console OpenShift. Ya, yang seperti ini ya. Jika sudah, kita disuruh klik Red Hat Identity Management. Kita klik, lalu loginnya dengan admin, passwordnya Red Hat OCP. Nah, di sini kita yang pertama-tama kita disuruh melihat versi cluster di overview page di bagian cluster. Langsung aja kita ke home, lalu ke overview. Nah, di sini versi apa sih namanya clusternya ya. Nah, di sini juga ada beberapa detail informasi lainnya seperti ada CPU, memori, terus network transfer, dan ada versinya. Nah, selanjutnya kita disuruh lihat lokasi OpenShift versi di detail session. Nah, kita lihat ke details. Nah, di sini detail OpenShift versi OpenShift yang digunakan ya. Ini IP address-nya, ini ID-nya, dan lain-lain. Dan ada versinya juga. Lalu di sini kita selanjutnya melihat alert yang tersedia dengan tipe yang sudah difilter oleh alerting page. Kita ke observe, lalu ke alerting. Nah, di sini sudah ada ya beberapa alert yang sudah tersedia, yang sudah difilter. Lalu lanjut kita disuruh filter, kita drop di bagian filter. Ini kita matiin, lalu ini kita matiin juga yang platform. Oh iya, bagian ini aja. Nah, di sini banyak ya alert-alert yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya di sini kita melihat label untuk Thanos Query root. Kita ke networking, lalu ke roots. Nah, di sini kita untuk melihat router atau root dari Thanos Query. Nah, di sini ada ya, udah sesuai. Lalu kita disuruh melihat tipe Thanos dengan cara kita memfilter di text search-nya. Kita ketiknya Thanos. Nah, ini root Thanos yang tersedia. Nah, kita lanjut ke, nah kita disuruh klik Thanos Query. Nah, untuk melihat detailnya, kita scroll ke bawah. Dan ini beberapa detailnya, ini namanya, lalu lokasinya, status, dan host, dan lain-lainnya. Kita disuruh melihat storage atau penyimpanan yang tersedia classes di cluster.
Caranya kita ke storage, kita cari storage, lalu ke storage page, storage class page. Nah, ini ya. Di sini ada beberapa penyimpanan classes yang tersedia di cluster. Untuk melihat selanjutnya melihat storage yang terlihat classes di cluster. Nah, ini udah ada ya. Lalu kita suruh melihat operator yang terinstall untuk cluster. Kita ke operators. Kita cari operators. Lalu ke install operators. Nah, ini jadi beberapa operator yang terinstall untuk cluster. Ada LVM storage, Meta LB, lalu packet server. Ya, sudah sesuai. Nah, di sini kita udah selesai ya untuk lab di bagian Introduction to Kubernetes and OpenShift. Selanjutnya kita lanjut aja. Nah, di sini ada beberapa kuis. Kita lanjut. Ya, di sini ada beberapa kuis ya. Kita bisa mencari jawabannya, tinggal tampilkan solusi. Nah, ini kita ditanya pertanyaan pertama, berapa versi OpenShift yang terpasang pada cluster? Jawabannya adalah C. Kita tampilkan solusi dan ya benar. Lalu kita disuruh pertanyaan kedua, yaitu 3 tipe tingkat keparahan apa saja yang tersedia untuk peringatan di cluster ini. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ada peringatan, terus informasi, dan kritis. Di sini pertanyaan 3 adalah, manakah 3 label yang ada pada Thanos Squarer di root di OpenShift monitoring namespace tersebut? Nah, di sini ada 3, yaitu ada app kubernetes.io component query layer, lalu ada app kubernetes io instance Thanos wire, dan yang terakhir ada yang version 0.36.1. Lanjut pertanyaan keempat, dua objek manakah yang terdaftar sebagai storage classes objek untuk cluster tersebut? Di sini ada 2. Yang pertama ada penyimpanan NVS, lalu ada LVMS VG1. Pertanyaan kelima, saat opsi semua proyek dipilih di bagian atas, 3 operator manakah yang terpasang di cluster tersebut? Nah, ada beberapa, yaitu ada operator Meta LB, lalu penyimpanan LVM, dan paket server. Nah, ini adalah ringkasan terakhir pada di chapter 1. Ringkasan di chapter 1 ini adalah, pertama, kontainer ini adalah proses terenkapsulasi yang mencangkup dependensi runtime yang dibutuhkan agar aplikasi dapat berjalan. Penggunaan kontainer ini mengatasi tantangan pengembangan aplikasi seputar portabilitas kode, jadi membantu menjalankan aplikasi secara konsisten dan teratur di berbagai lingkungan. Lalu penggunaan kontainer juga digunakan untuk memodulasi aplikasi guna meningkatkan pengembangan dan pemeliharaan berbagai komponen aplikasi. Terus POD ini adalah unit organisasi terkecil untuk aplikasi berbasis kontainer di dalam cluster Kubernetes. Ethan OpenShift Container Platform atau RHOCP fungsinya adalah kelas perusahaan ke platform kontainer Kubernetes untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang luas. Nah, dan ini lanjutannya. Nah, mungkin sekian itu dari saya untuk di bagian chapter 1. Selanjutnya saya akan lanjutkan di bagian chapter 2. Terima kasih dan sampai jumpa.